16 menit. Jadi kolom distilasi itu kalau apa namanya pada umumnya kolom distilasi itu dilengkapi dengan kondensor dan reboiler. Ya. Kemudian kolom distilasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu rectifying section bagian atas dari feed dan stripping section bagian bawah dari feed. Jadi di tengah-tengah ini adalah feed. Tidak harus di tengah ya feednya. Feednya bisa di mana gitu ya. Yang penting di atasnya feed itu adalah disebut dengan rectifying section, bagian rectifying. Dan yang di bawahnya feed itu disebut dengan stripping section, bagian stripping. Ya. Kemudian pada umumnya kolom distilasi ini akan menghasilkan uap yang lebih volatile. Kita akan belajar distilasi atau fraksinasi ini untuk sistem biner. Jadi feednya hanya dua komponen. Kalau saudara mau belajar yang multi komponen, saudara bisa belajar nanti di pasca sarjana di S2 kalau saudara berminat untuk melanjutkan ke S2. Nah, ini feednya yang masuk ini, uapnya akan ke atas, ke rectifying section, liquidnya akan ke bawah. Jadi tergantung feednya masuknya dalam kondisi yang seperti apa. Apakah dia campuran uap dan liquid, ataukah uap semuanya, atau liquid semuanya, gitu ya. Nah, itu yang penting uap itu ke atas, liquid itu ke bawah. Uap yang ke atas ini adalah uap yang lebih volatile dari dua komponen itu, mana yang lebih mudah menguap, dia akan menguap terlebih dahulu. Nah, kemudian uapnya ini akan ditampung di kondensor. Setelah ditampung di kondensor, maka oleh kondensor akan dikondensasi, ya. Jadi uapnya ini pada suhu tertentu, kondensor ini untuk mendinginkan uapnya, sehingga yang keluar adalah kondensat yang disebut dengan distilat. Ya, distilat artinya uap yang sudah dikondensasi oleh kondensor. Nah, distilat ini menjadi overhead product, produk utama, ya, menjadi produk utama. Tetapi distilat ini tidak semuanya dijadikan sebagai overhead product. Ada sebagian yang dikembalikan ke dalam kolom. Yang dikembalikan ini harus posisinya di posisi stage yang paling atas. Kita akan belajar kolom distilasi nantinya dengan stage wise, ya. Jadi bukan dengan packing tapi dengan stage wise. Jadi apa namanya distilat yang dikembalikan itu namanya reflux. Reflux pump, ini pompa untuk mengirimkan reflux kembali masuk ke kolom. Gunanya untuk apa? Karena di sini adalah liquid, pasti liquid ya. Kalau dari kondensat pasti liquid. Akan ketemu dengan uap. Uap dengan liquid yang ada di sini akan terjadi kontak sehingga sampai terjadi kesetimbangan. Pada saat sudah terjadi kesetimbangan, stage itu kan fungsinya untuk terjadinya kesetimbangan ya. Jadi kalau sudah setimbang maka memisah lagi, uapnya ke atas, liquidnya ke bawah. Liquid yang ke bawah akan ketemu lagi dengan uap yang dari stage yang di bawahnya. Kontak lagi, kemudian nanti terjadi kesetimbangan, uapnya ke atas lagi. Uapnya sudah membawa, terjadi kesetimbangan itu kalau sudah uapnya misalnya gitu, uapnya itu membawa membawa apa? Senyawa komponen yang lebih pekat ya, yang lebih pekat. Sehingga nanti konsentrasi dari distilatnya ini menjadi lebih tinggi konsentrasi. Peristiwa distilasi fraksinasi umumnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini berupa liquid, dia akan dimasukkan ke reboiler. Dimasukkan ke reboiler ini, maka keluarnya adalah vapor, uap. Uapnya dikembalikan lagi ke dalam kolom untuk ketemu dengan liquid yang ada di kolom. Nah, sedangkan liquidnya
di reboiler ini akan terjadi perpisahan juga, kesetimbangan juga, memisahkan antara vapor dan liquid. Vapornya masuk ke kolom, liquidnya masuk ke bottom product sebagai produk bawah. Jadi, ceritanya fraksinasi itu seperti itu. Mungkin kita lanjutkan untuk minggu depan saja ya. Kalian kelihatannya mungkin sudah capek, semuanya sudah pada mundur dari online, dari on kamera, semuanya pada off kamera. Saya akhiri saja untuk ini. Apa ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi sebenarnya kalau vaksinasi ini kan dari stage ya, stage-nya banyak. Ini sebetulnya adalah proses distilasi yang disusun secara seri. Gitu ya. Disusun jadi distilasi satu stage, itu semuanya stage adalah distilasi. Ya. Baik, supaya secara konsentrasi untuk mengikuti kuliah kita ini minggu depan sudah masuk minggu yang ke-10. Saya khawatir materinya ini tidak selesai. Kemudian selesai, kita masih punya distilasi dengan metode make it and fill, kemudian metode Ponson. Ya, masing-masing metode ini kita akan belajar tentang reflux minimal, distilasi dengan reflux minimal, distilasi dengan open steam, distilasi dengan double feed ganda, distilasi dengan side stream. Feednya ganda, yang keluarannya juga ganda. Itu juga kita akan belajar. Jadi ada 4 materi setiap metode. Metode Pekiptil 4 materi, metode Ponson 4 materi. Kalau metode Ponson dan metode Mekip itu sama-sama sudah selesai, kita kuis lagi khusus untuk distilasi. Nah, ini kita hanya punya waktu 2 minggu saja untuk menyelesaikan ini. Rasanya tidak mungkin. Mungkin perlu 3 minggu ya, karena kita ada liburan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ekstraksi dan leaching. Mungkin ekstraksi dan leaching itu nanti 1,5 tatap muka atau 1 kali tatap muka, saya juga bingung. Setelah itu UAS. Artinya begini, kenapa saya merasa terburu-buru? Yang lalu itu kan UTK 3 itu 3 SKS ya. Tapi 3 SKS itu dulu sistemnya 2 SKS tatap muka, 1 SKS itu asistensi. Yang 2 SKS itu waktunya adalah 2 kali 50 menit. Yang asistensi 1 SKS itu juga 2 kali 50 menit. Jadi 3 SKS itu ada 4 kali 50 menit. Nah sekarang ini 3 SKS itu 3 kali 50 menit. Ya sampai menggah-menggah seperti apa ya. Ya saya merasa sangat terburu-buru gitu ya. Nah saya hampir setiap semester selalu mendapat tugas untuk mengajar OTK 3. Jadi merasakan perbedaannya. Ya. Oke, saya tidak bisa memaksakan saudara untuk mengikuti kuliah dalam keadaan sampai mungkin ya. Kita akhiri aja minggu depan bawa Excel-nya supaya kalau saya bilang coba gambar ini, saudara langsung bisa gambar, langsung bisa mengikuti gitu ya. Mengikuti dengan cepat. Sehingga saya bisa cepat juga mengajarnya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan yang ke kamar kecil ini ada Afif, ada Amani, ada Habib. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini ya saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore. Saya berharap satunya ini nilainya semuanya bagus ya. Saya berharap ya. Sangat-sangat berharap saya. Karena mahasiswa yang tidak terlalu banyak. Ideal sekali ini 27 atau 28 mahasiswanya. Menurut saya ini adalah jumlah ideal ya untuk mengajar ya. Kalau sudah di atas 30, itu
maksimal saya dalam mengajar. Mudah-mudahan bisa menerima dengan baik semua. Ini dan terusnya juga mudah-mudahan semuanya baik. Oke, saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama.